Seperti apa tentunya nantinya tren permintaan keramik di tahun 2021 sebagai salah satu industri penopang di industri properti juga, Pak? Ya, tahun 2021 dibanding tahun 2020, permintaan hampir naik 30%. Kita bicara total kebutuhan keramik ya. Total kebutuhan keramik di Indonesia ini produksinya up hampir 30%. Dari 370 juta menjadi hampir 450 juta meter persegi untuk tahun 2021. Tapi Arwana kami tidak pernah Arwana itu bukan usaha yang cyclical karena permintaan pasar meningkat, makanya Arwana ikut meningkat. Kami tidak pernah demikian, kami itu selalu bertumbuh secara konsisten dan berkesinambungan. Karena pangsa pasar kami itu adalah lebih banyak adalah replacement market, bukan a new property market gitu. Oke, berarti Pak Tandian bisa dikatakan di 2021 ini, utamanya mungkin di 2020 ketika semua sektor tertekan untuk Arna atau Arwana sendiri tetap membukukan pertumbuhan yang konsisten. Ya, tahun 2020 bottom line kami bertumbuh lebih dari 50% ya. Dan ya karena banyak produsen itu stop production karena sangat bergantung kepada pangsa pasar yaitu property market. Yang tadi saya sampaikan bahwa Arwana itu kita mempunyai distribution network lebih daripada 31.000 outlet. Jadi kondisi-kondisi pada waktu pandemik tidak semua tempat kan. Awal-awal adalah di Pulau Jawa, tetapi di Sumatera, di Sulawesi, di tempat-tempat lain ya itu masih belum terlalu terasa. Nah, jadi tahun 2020 pun production capacity kami juga kita running at a full capacity. Makanya kami bisa mencapai target, bukan mencapai target, lebih daripada target kami, yaitu kami bisa bertumbuh hampir 50% bottom line-nya. Ya, hampir 50% untuk bottom line-nya. Tapi kalau melihat secara helikopter view misalnya Pak, industri keramik secara lebih luas begitu. Anda melihat seperti apa sih untuk outlook industri keramik lebih luas misalnya di 2022 mendatang? Kalau melihat tahun 2022, saya secara makro saya melihat pertumbuhan itu akan lebih baik dibanding 2021. Karena pemerintah kan memberikan pembebasan PPN. Dengan pembebasan PPN property market yang saat tahun ini lebih banyak kan menjual produk-produk lamanya. Tetapi mereka kan harus bangun lagi. Dengan bangun lagi otomatis banyak ya akan tersedot untuk new property. Makanya tahun 2022 juga data dari Asaki juga mereka sangat positif bahwa kapasitas ini akan meningkat. Tapi kita juga mesti melihat secara makronya. Kebutuhan keramik kita ini adalah salah satu yang terendah di dunia. Saat ini kebutuhan kita tahun 2020 itu cuma 1,4 meter persegi per orang. Sedangkan kalau kita melihat Vietnam, pemakaiannya itu hampir 5,8 meter persegi per orang. Nah, jadi kita ini Indonesia adalah negara yang sedang mulai bertumbuh. Tetapi kenapa kebutuhan kita masih begitu rendah? Artinya bahwa ya demand-nya kita itu konsumen-konsumen masih banyak ya, yang masih tinggalnya itu masih ikut orang tua. Ya tinggalnya itu masih banyak indek-kosan. Belum banyak yang couple itu punya rumah sendiri. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.